Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arsysanan Mustafa. Saya adalah pemateri pertama yang akan menjelaskan tugas sistem basis data. Tugas studi kasus yang kami angkat pada tugas ini adalah sistem reservasi kafe. Nah, pada sistem database ini dirancang untuk menggunakan pendekatan model rasional yang memisahkan antara data untuk ketiga data entitas utama. Nah, dalam pembagiannya ini bertujuan untuk mencegah keutuhan data atau data integrity dalam mencegah duplikasi dan mengoptimalisasikan proses pengambilan informasi. Nah, pada sistem ini terdiri dari dua tabel. Yang pertama itu adalah tabel transaksi untuk menyimpan riwayat kejadian. Mungkin berikut analisis mendalam untuk masing-masing tabel dan keterkaitannya. Pada tabel pertama ini ada tabel pelanggan. Pada tabel ini berfungsi sebagai repositori utama yang mencatat subjek atau siapa yang berinteraksi dengan layanan kafe. Karena bersifat master, data di dalamnya tidak akan sering berubah kecuali ada memang penambahan atau pelanggan baru atau pembaruan profil. Nah, untuk di dalam tabel pelanggannya sendiri itu ada tiga tipe data, yaitu ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini diberikan primary key atau PK. Ini adalah atribut identitas tunggal yang unik untuk setiap pelanggan. Fungsinya mirip-mirip dengan nomor induk atau nomor telepon. Dengan adanya ini, sistem tidak akan kebingungan meskipun ada dua nama yang bersamaan ataupun yang sama persis. Nah, untuk yang kedua dan yang ketiga itu ada nomor dan nama. Nah, kolom ini menyimpan atribut deskriptif pelanggan yang nantinya akan digunakan oleh pihak kafe untuk keperluan operasional seperti mengonfirmasi pesanan atau mengirimkan nota digital. Nah, untuk penjelasan lebih dalam akan dilanjutkan lagi oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya, yaitu tabel meja. Tabel meja ini bertindak sebagai inventaris sistem yang mencatat sebuah objek fisik atau apa yang disewakan oleh pihak kafe kepada pelanggan. ID meja, primary key atau PK adalah sebuah kode unik dari sistem yang mewakili wujud fisik meja. Identitas ini memastikan setiap meja dapat dilacak secara individual oleh database. Nomor meja, kapasitas, dan status meja. Atribut ini operasional yang sangat krusial untuk kafe. Kapasitasnya membantu sistem untuk menyaring meja yang muat untuk suatu rombongan tertentu, sedangkan status meja berfungsi untuk memadai secara real time apakah meja tersebut sedang kosong, kotor, atau sedang dalam perbaikan. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya. Dan kali ini pada tabel transaksi atau reservasi atau bisa juga pusat aktivitas. Berbeda dengan tabel master yang statis, tabel transaksi ini sangat dinamis. Tabel ini berfungsi untuk merekam setiap kejadian atau peristiwa ketika entitas pelanggan bertemu dengan entitas meja dalam satu dimensi waktu. ID reservasi atau primary key, nomor unik yang berfungsi sebagai nomor seri bukti transaksi atau kode
kode booking. Detail reservasi. Reservasi ini membuat atribut waktu seperti tanggal reservasi, jam reservasi, dan spesifikasi pesanan atau jumlah orang. Terdapat juga status reservasi yang bertugas memantau siklus hidup pesanan tersebut. Misalnya yaitu ada pending, confirmed, cancel, atau completed. Analisis keterkaitan atau relasi antar tabel kekuatan utama dari desain ini terletak pada bagaimana ketiga tabel tersebut saling berkomunikasi. Alih-alih menulis ulang nama pelanggan dan nomor meja secara berulang-ulang setiap kali ada pesanan, sistem ini menggunakan konsep normalisasi data. Tabel transaksi hanya perlu meminjam ID dari tabel master sehingga menciptakan jembatan informasi yang efisien melalui relasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Relasi pelanggan ke reservasi. Logika bisnis, satu entitas pelanggan memiliki kebebasan untuk melakukan banyak transaksi reservasi di titik waktu yang berbeda. Sebagai contoh, pelanggan bernama Budi bisa memesan meja untuk sarapan hari ini, makan malam besok, dan acara ulang tahun bulan depan. Implementasi sistem relasi ini diwujudkan dengan hadirnya kolom origin key pelanggan ID pelanggan di dalam tabel reservasi 2. Ketika Budi melakukan reservasi kelimanya, kasir tidak perlu mengetik ulang nama dan nomor HP Budi. Sistem cukup mencatat ID Budi di tabel reservasi dan database akan otomatis menarik profil lengkap Budi di hari tabel master pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. B. Relasi meja reservasi atau one to many. Logika bisnis, satu aset fisik meja dapat diikat ke dalam banyak N transaksi reservasi dengan syarat mutlak. Waktu reservasinya itu tidak boleh saling tumpang tindih atau overlap. Implementasi sistem, hadirnya kolom foreign key atau FK meja, ID meja di tabel reservasi 2 menjadi pengikat relasi ini. Saat subuh reservasi dibuat ID meja tersebut akan dikunci untuk jam tertentu. Ini mencegah terjadinya kesalahan fatal dalam operasional kafe seperti dua rombongan pelanggan yang menempati meja yang sama. Terima kasih. Kesimpulan. Oke. Semua baca ini. Kelihatan. Tidak, nanti asal mungkin itu saja penjelasan dari tugas kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada tabel kesimpulan. Oke, jadi pada kesimpulannya, tabel reservasi V2 itu bertindak sebagai hub atau jembatan strategis yang menyatukan data pelanggan dan data meja. Desain ini juga menjamin efisiensi penyimpanan, kecepatan pencarian data, dan meminimalisir risiko anomali atau kerusakan data jika terjadi perubahan informasi di masa depan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.